memuliakan seseorang yang Allah berikan karunia yang sangat besar, yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa terus menghadiri setiap mawalid, terutama di bulan tahun ini, sehingga kita bisa menambah-nambah kecintaan kita kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sering kita dengar daripada ayat suci Al-Quran yang banyak disebutkan, terutama pada kelahiran atau bulan kelahiran Rasulullah SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, wahai nabiku Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku mencintai Allah sallallahu taala, maka hendaklah kalian mengikuti nabiku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana asbabun nuzul daripada ayat ini memang ditujukan kepada ahlul kitab, yaitu daripada bangsa Yahudi ataupun Nasrani, ketika nabi kita hadir ketika itu. Tetapi ini menjadikan dalil juga bagi kita untuk bisa menyatakan kesungguhan kita dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak bisa mengikuti, tidak bisa mencintai Rasul SAW kecuali terlebih dahulu kita mengenal sosok beliau. Bahasa sekarang itu tak kenal maka tak cinta. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebutkan alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang yang terdahulu daripada ahlul kitab, yaitu bangsa Yahudi ataupun Nasrani, mereka mengenal sosok Nabi Muhammad SAW itu lebih mengenal dibandingkan dengan mengenalnya mereka terhadap anak-anak mereka. Jadi sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu mereka sudah mengetahui secara detail sosok Nabi kita Muhammad SAW. Mereka aja mengenal, maka terlebih utama bagi kita untuk mengenal sosok junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya salah satu daripada tujuan kita memperingati Maulid Rasulullah SAW itu untuk mengenal sosok beliau, sehingga banyak orang-orang terdahulu yang mengarang daripada karangan-karangan yang berisikan tentang sifat-sifat ataupun bagaimana ciri-ciri ataupun bagaimana sosok, akhlak, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika di zaman Raja Al-Muzaffar, beliau ini sangat gemar, sangat suka terhadap membaca daripada riwayat-riwayat yang berisikan tentang Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau Al-Malik ini, raja ini, Al-Muzaffar ini, beliau ini kemudian memberikan hadiah kepada seseorang yang telah menyusun satu kitab yang berisikan tentang Maulid Nabi kita Muhammad SAW.
Ibnu Dihyah, Al-Hafidz Ibnu Dihyah namanya. Beliau mengarang satu susunan, satu kitab, yaitu dinamakan At-Tanwir fi Maulidi As-Sirajil Munir. Sehingga raja ini memberikan hadiah kepada beliau 1000 dinar. 1000 dinar ini mungkin kalau diuangkan sekarang itu sekitar 3 miliar. Dihitung rupiahnya 3 miliaran kurang lebih. Nah, sehingga ini adalah awal mula kitab yang disusun untuk menceritakan daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga terus menerus para ulama mengarang daripada susunan-susunan yang berisikan Maulid Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka tidak saja membacakan Maulid tersebut, melainkan mereka isi juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya, diantaranya dengan pembacaan salawat, dengan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah yang memuji Rasulullah SAW, kemudian bersedekah, mengadakan walimah, jamuan makan, dalam rangka wujud syukur mereka terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian salah satu ulama mengatakan, Abu Syamah Syekh An-Nawawi, beliau mengatakan yang paling bagus bid'ah, sebagus-bagus bid'ah, yaitu mengadakan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ini adalah sosok atau wujud syukur yang sangat besar. Syukur terhadap sesuatu yang sangat besar, sangat agung, yaitu dengan syukurnya kita terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga di lain salah seorang ulama juga mengatakan, Imam Al-Jauzi, Ibnu Jauzi, beliau mengatakan dengan mengamalkan pembacaan Maulid ini, kata beliau, akan menjamin keamanan orang tersebut dalam setahunan dan bakal dimudahkan, dicepatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Kemudian salah satu ulama Al-Hafidz Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengambil dalil untuk bagusnya mengadakan Maulid ini adalah, yaitu ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ketika itu beliau bertemu dengan orang Yahudi yang sedang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Kami berpuasa. Kenapa? Kami berpuasa karena kami syukur dengan tenggelamnya Fir'aun dan diselamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ketika itu. Sehingga kami berpuasa karena syukur terhadap yang demikian itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kami lebih aula dengan Nabi Musa. Nah, sehingga di sini dijadikan dalil wujud syukur itu bisa diterapkan dalam bentuk ibadah apapun. Terutama syukur terhadap nikmat yang paling besar, yaitu nikmat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, itu yang paling utama. Sehingga Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjadikan dalil kisah tersebut untuk menjadikan bahwasanya pembacaan Maulid ini adalah salah satu yang sangat bagus. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menghadiri Maulid-Maulid, terutama di bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang kita hajatkan. Segala orang-orang yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa taala alam.
Yang punya kitabnya, yang sudah memiliki kitabnya, dibuka halaman 7.